Baru 2 minggu berkenalan di media sosial, seorang pria membunuh kenalan wanitanya. Ia mengaku tersinggung diremehkan sebagai pedagang cimol oleh korban. Korban dihabisi di kamar sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah, lalu jasadnya ditinggalkan di dalam kamar. Sejumlah polisi memeriksa sebuah kamar hotel di kawasan wisata Bandungan, Semarang, Jawa Tengah setelah mendapat laporan penemuan sesosok mayat wanita di dalamnya. Petugas hotel menemukan jasad yang masih mengenakan seragam pramuka ketika mengecek kamar yang sudah habis masa sewanya. Check-out-nya kan harusnya jam 8 hari Minggunya. Nah itu kok belum keluar-keluar, terus kita ketuk. Jasad wanita tersebut dalam keadaan terlentang dan tertutup spray serta selimut. Polisi yang memeriksa mendapati sejumlah luka bekas benturan benda tumpul. Untuk mengungkap penyebab kematiannya, jenazah remaja wanita itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diautopsi. Setelah kami lihat di olah TKP, ada tanda-tanda kekerasan di situ, ya, baik di kepala maupun keluar darah yang ada di hidung. Jadi kami simpulkan pada saat itu ini adalah korban daripada pembunuhan, serta hasil daripada visum dan otopsi juga luka beberapa 3 titik yang ada di kepala, titik benturan benda tumpul. Berselang sehari setelah penemuan jasad korban, polisi menangkap seorang pria bernama Diki di tempat persembunyiannya di Surabaya, Jawa Timur yang diduga membunuh wanita yang berdomisili di Demak, Jawa Tengah itu. Selain Diki, polisi juga membekuk 2 tersangka lainnya yang berperan sebagai pembeli telepon genggam dan sepeda motor milik korban. Tersangka nekat membunuh korban yang baru 2 minggu dikenalnya melalui media sosial karena merasa sakit hati dengan ucapan remaja wanita itu yang dinilai meremehkan pekerjaannya sebagai penjual cimol. Ia lalu mengajak korban ke kawasan Bandungan dengan dalih akan pergi jalan-jalan. Dan agar tidak diketahui identitasnya, tersangka menyewa kamar dengan menyerahkan KTP korban. Tanpa prasangka buruk, korban mengikuti tersangka masuk ke dalam kamar hotel. Tetapi setibanya di dalam kamar, remaja putri itu malah dibekap tersangka hingga kehabisan napas. Dan setelah memastikan korban tewas, tubuhnya ditutupi dengan spray dan selimut agar nampak seperti orang yang sedang tidur. Tersangka lalu melarikan diri dengan membawa motor dan ponsel korban. Jadi berdasarkan pendalaman ya dari pelaku utama, memang pelaku utama karena sakit hati mengincar, memang udah ada perencanaan untuk membunuh dan merencanakan mengambil motornya. Setelah menjual sepeda motor dan ponsel korban kepada penadah, tersangka bersembunyi di Surabaya, Jawa Timur. Dari bukti-bukti yang didapatkan penyidik, tersangka terancam pidana mati atau kurungan penjara 20 tahun karena diduga melakukan pembunuhan berencana dan perampasan barang dengan menggunakan kekerasan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.